Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak di sini adalah Muhammad Faizin. Saya mengampu mata pelajaran PPKN kelas 12. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, pertama kalinya kita terkait bab 1 ini pada kelas 11 mungkin sedikit banyak sudah dibahas oleh guru pengampu PPKN di kelas 11. Ini lebih kita ulas lebih mendalam dan kita jabarkan sesuai dengan materi yang kita bahas. Baik, anak sekalian, berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ini kita langsung masuk pada makna dan hak kewajiban warga negara. Nah, berbicara makna dan hak, ya, ini hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Hal ini dapat berbentuk kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hal yang kita peroleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Maksudnya bagaimana anak sekalian? Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka secara otomatis kita akan mendapatkan hak yang harus kita peroleh. Kita ambil satu contoh, bahwasanya ketika seorang pekerja, seorang pegawai ketika sudah melaksanakan hak, sudah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, maka secara otomatis seorang pegawai tersebut berhak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Tentu ini salah satu contoh bahwasanya hak itu kita dapatkan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Kita ambil contoh tadi adalah seorang pegawai yang sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, maka otomatis pegawai tersebut mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya anak sekalian, hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu bisa kita jabarkan, bisa kita definisikan yang simpel saja, ya. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, ya. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri pribadi manusia, diri setiap manusia. Karena itu anak sekalian, hak asasi manusia ini berbeda dari pengertian hak warga negara, ya, mengalami perbedaan, ada perbedaan. Bedanya apa? Ya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri pribadi setiap manusia. Karena itu hak asasi manusia ini berbeda, ya, pengertiannya dengan hak warga negara. Kalau hak warga negara ini merupakan seperangkat hal yang melekat, ya, sekali lagi saya ulang, merupakan seperangkat hal yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota warga negara. Ini perbedaannya. Kedudukannya sebagai anggota warga negara ini, ya, mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat yang universal. Artinya universal itu bisa kita jabarkan menyeluruh, ya, mempunyai sifat yang universal. Tidak berpengaruh status kewarganegaranya. Akan tetapi berbeda dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Ya, di sini dikatakan bahwa semua hak asasi manusia ini juga merupakan hak warga negara. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita ambil satu contoh saja. Ketika setiap warga negara, ya, ini untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara saja, ya. Jadi ini merupakan hak warga negara. Kalau orang lain bagaimana, Pak? Tentu tidak boleh. Artinya orang lain dalam arti orang asing, bukan warga negara Indonesia. Ya, ini merupakan contoh bahwasanya yang boleh menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia ini adalah orang asli Indonesia, bukan berarti orang luar negeri dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan contoh daripada
asasi warga negara. Berikutnya ada sekalian, bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara, Pak? Ya, kewajiban secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu kewajiban. Ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tentu dengan baik. Ya. Berikutnya, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai salah satu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka dengan demikian, kewajiban warga negara ini dapat diartikan sebagai tindakan. Ya, sekali lagi, sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berikutnya, kewajiban asasi ini merupakan kewajiban dasar setiap orang. Ya, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar. Jadi pertama, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi ini terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Ya, jadi ada batasannya, tidak sama. Akan tetapi konsep daripada kewajiban warga negara ini memiliki cakupan yang lebih luas. Ya, perbedaannya di sini ya sekalian. Karena konsepnya meliputi beberapa pula kewajiban asasi. Kita ambil contoh di sini, Indonesia menghormati hak hidup. Ya, dikarenakan hak hidup ini merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia ataupun bukan. Ya, jadi berbicara hak hidup, karena semua warga Indonesia, meskipun itu bukan warga Indonesia, meskipun itu bukan asli Indonesia dalam tanda kutip WNA, tetapi terkait tentang hak untuk hidup ini menjadi hak asasi kita bersama. Ya, jadi semua orang itu memiliki hak untuk hidup. Anak-anak sekalian, hak dan kewajiban warga negara juga dapat dipisahkan karena bagaimanapun, ya, dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi seiring terjadinya pertentangan karena hak dan kewajiban ini tidak seimbang, misalnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, akan tetapi faktanya mungkin ini masih belum begitu sempurna di negara kita. Ya, hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Akan tetapi apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial berkepanjangan. Jadi itu anak sekalian, ya, terkait pembahasan kita pada pertemuan pertama kali ini, ya, terkait tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam hal ini adalah makna dan kewajiban warga negara. Tentu ini masih banyak sekali pembahasan-pembahasan terkait pada materi yang saya sampaikan. Ini lebih jelasnya anak-anak bisa membuka buku modul yang saya upload di psikologi, mulai bab pertama, ya, pada halaman 3 sampai dan pada halaman 5 sampai 6. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.